Ini adalah Yang Mulia Raja Bontot. Raja mau lewat. Rakyat jelata silahkan minggir. Yang Mulia Bontot pun lewat dengan diiringi dayang-dayang dan pasukan kerajaan. Di sisi lain, permaisuri sedang menunggu Raja Bontot. Raja Bontot malah lagi asik bengong. Si babu nyuruh Yang Mulia cepet makan karena permaisuri udah nungguin. Karena kelamaan, babu pun pergi. Gak sabar nunggu, permaisuri malah selingkuh. Raja yang marah dengan permaisuri pun memutuskan membuang permaisuri. Raja Bontot yang kaya raya mau cari permaisuri baru. Siapa yang mau? Majikan lagi tidur, tapi berisik gara-gara Bontot tantrum depan kamar. Majikan gak bisa tidur semalaman. Besoknya, Bontot gangguin lagi. Malah kentutin majikan. Majikan balas dendam. Pas Bontot tidur, majikan nyalain alarm HP keras-keras. Baru mau tidur lagi, alarm dinyalain lagi. Bontot ngambek dan pindah tempat. Tapi tetap aja nggak bisa tenang. Si Bontot kehausan. Dia pengen minum. Tapi kok rasanya aneh. Ternyata airnya diambil dari bekas cuci kaki majikannya. Rasanya kok asin-asin bau daki gini ya. Setelah itu majikannya nunjukin video sumber air tadi. Si Bontot dan keponakannya shock. Majikannya ternyata lagi balas dendam karena kasur dan bajunya dikotorin sama mereka. Ya udah deh, mereka disuruh cuciin bajunya. Selesai cuci baju, balik meja makan. Kok si Bontot ditinggal kakaknya nonton. Gak kebagian piring pas makan dan ranjang susun pun cuman ada 3. Dia nggak kebagian. Jadinya dia sedih dan galau. Tapi akhirnya majikannya membelikan ranjang susun baru khusus untuk si Bontot. Dia senang banget karena dapat tempat di paling atas. Sebagai bonus, dia dikasih makan banyak biar cepat gede, biar jadi si Gogon. Tapi habis makan, ranjang barunya malah ditempati si Slamet. Si Bontot jadi galau lagi. Lalu dia minta adik baru supaya nggak jadi yang paling kecil lagi. Ternyata adiknya cuma boneka. Kakak-kakaknya sampai bengong. Tapi ya lumayan lah, bentuknya mirip si Bontot. Si Bontot dijauhin kakak-kakaknya karena dia bau iler. Majikannya kasihan. Langsung racik ramuan ajaib buat mandiin. Baru nyemplung, si Bontot malah kentut. Selesai mandi, Bontot dikeringin. Kakak-kakaknya cium aroma wangi. Mereka ngumpul di sekitar Bontot. Lagi makan pun digangguin. Mereka cium-ciumin Bontot. Bontot resmi bebas bau iler. Kenalin, ini si Pinky, kucing berbulu putih yang pipinya tembem berwarna pink. Si Pinky masih ngantuk, tapi udah disuruh bangun dan olahraga. Habis itu Pinky dibawa ke salon kucing. Kirain mau jalan-jalan kemana? Gak taunya buat didandanin dan difoto-foto. Majikan udah siapin aksesorisnya, bahkan ada kalungnya juga. Tapi gak muat, si Pinky sampai melotot. Pas kalungnya dibesarin, baru muat deh. Majikan dandanin Pinky dengan berbagai kostum. Si Pinky kelihatan bete dan bosen. Tapi giliran dikasih makanan, dia langsung semangat banget. Gimana? Lucu nggak hasil fotonya? Pas pulang ke rumah, majikan kaget banget. Rumahnya berantakan kayak kapal pecah. Ternyata tadi anak majikan dan Bontot main petak umpet. Sampai keluar semua isi boneka. Majikan marah sama Bontot dan anaknya. Lalu ubah tas dan bukunya jadi kecil. Meja belajarnya pun diubah jadi kecil. Nggak cuman anaknya, Bontot pun dapat hukuman. Tempat mainnya diubah jadi kecil. Tempat tidurnya pun diubah juga. Para kucing lagi kehausan banget. Mereka pun antri minum galon. Ini Bontot antri paling belakang. Akhirnya majikan kasih galon satu-satu. Tapi kenapa Bontot cuma kebagian minuman kecil? Habis minum mereka mau makan sosis. Tapi Bontot nggak dikasih. Nih Bontot tadi kan mau minum yang banyak, kata majikan. Bontot jadi sedih. Tenang, cuman bercanda. Habis itu Bontot dikasih makan. Tapi nggak taunya makanannya mini juga. Udah nggak usah sedih. Nih majikan kasih hadiah. Ternyata hadiahnya cuma tas kecil. Bontot pun nangis. Komen buat hibur Bontot ya. Majikan beli tenda buat mainan sama kapibara. Semenjak ada kapibara, anak majikan kurang diperhatiin. Dia pun bete. Terus si Bontot sama kapibara dikasih rumah kardus aja, tendanya dia yang pakai. Kemudian anak majikan bilang kalau kapibara udah jadi tulang. Ayahnya pun sedih. Tapi ternyata cuma prank. Kali ini gantian si Bontot yang di prank.
Majikan mau liburan keluar kota, tapi Bontot nyelinap masuk koper karena nggak mau ditinggal. Setelah dikeluarin, diajak main bareng Gogon dan Slamet biar senang. Majikan lalu ngajarin Bontot minum dari keran, ternyata bisa, tapi lantainya malah dibanjirin. Disediain makanan buat sehari juga langsung dihabisin. Terus diajarin nyalain lampu, malah dijadiin mainan. Jadinya Bontot kena omel deh. CCTV pun dipasang buat ngawasin para kucing. Tapi pas udah siap berangkat, Bontot masuk koper lagi. Oreo jatuhin puzzle yang udah susah payah dirakit majikan. Suami majikan pun marahin Oreo. Tapi dari CCTV ketahuan sebenarnya yang jatuhin puzzle bukan Oreo, tapi suami majikan. Suami majikan jebak Oreo biar nggak disalahin. Akhirnya suami majikan dihukum. Dia dicopot gelar sebagai majikan dan resmi jadi babu kucing. Setiap hari dia repot ngurusin kucing, bahkan sampai nenenin. Dia juga disuruh rakit puzzle yang hancur. Udah seminggu nggak kelar-kelar, sampai dia tantrum. Majikan mau ngeprank para kucing pakai makanan bohongan. Jadi majikan ngeprint gambar makanan di kertas. Majikan mau lihat kira-kira mereka ketipu nggak ya? Korban pertama kakaknya Bontot, dia jilatin terus kertasnya, padahal nggak ada isinya. Selanjutnya si Bontot dan kakak kedua, kira-kira mereka berhasil di prank nggak? Wah, ternyata berhasil. Mereka pun sama, jilatin kertas yang bergambar makanan. Si Bontot sampai bingung tuh, kok makanan nggak ada rasanya? Jadinya si Bontot makan ikan asin aja deh, yang lagi dijemur majikan. Si Bontot malah dimasukin ke dalam galon. Para kucing ngambek pengen jalan-jalan ke mall, tapi majikan lagi kismin jadi nggak diturutin. Majikan pun berniat menghibur dengan nyamar jadi kucing, tapi bukannya terhibur si Bontot malah ketakutan lihat kucing raksasa. Kakak-kakak Bontot juga takut, tapi penasaran. Lalu majikan kasih makan para kucing biar mereka nggak takut lagi. Majikan sampai pakai kaos kaki loreng supaya dikira beneran kucing. Saking menghayati peran, majikan sampai lupa kalau dia manusia dan ikutan makan makanan kucing. Subscribe biar majikan cepet kaya. Tahu nggak kenapa majikan tempelin kulit durian di gagang pintu? Soalnya para kucing kalau malam suka buka-buka pintu. Mereka loncat dan narik gagangnya. Akhirnya majikan punya ide, pasang kulit durian biar mereka nggak berani buka pintu lagi. Bener aja, mereka cuma bisa melongo. Si Bontot malah auto menciut, nggak berani nyoba. Karena majikan mau pergi liburan, dia takut para kucing kabur pas ditinggal. Jadi majikan pasang pintu khusus yang ada kameranya, biar bisa mantau dari jauh kalau kangen. Pas lagi liburan, majikan buka kameranya dan ngintip mereka. Lo? Kepala si Bontot kemasukan apa itu? Si Bontot panik, jalan mundur-mundur, tapi nggak bisa lepas juga. Kakak-kakaknya cuma bisa geleng-geleng lihat kelakuan Bontot. Jadinya majikan pulang lebih cepet deh gara-gara si Bontot bikin drama. Setelah cari harta karun, majikan dan Emon tersesat di hutan. Demi bertahan hidup, majikan dan Emon cari jamur-jamuran buat makan. Mereka pun berhasil dapetin beberapa jenis jamur. Tiba-tiba mereka memasuki area hutan terlarang dan nemu jamur warna-warni. Setelah dirasa cukup, majikan siap-siap mau masak. Tapi ada jamur yang aneh, dalamnya berwarna biru, biasanya kan putih. Setelah dimasak, majikan langsung menyantap jamur-jamur itu. Tapi nggak lama kemudian, dia tiba-tiba pusing dan pingsan. Si Pepe usil banget nih. Tisu diberantakin, pohon dirontokin. Abis itu ngumpet di kolong kasur, malah pup. Majikan pun usilin balik. Pepe dipancing masuk ke tabung. Terus nggak bisa keluar, Pepe kebingungan. Habis itu dikasih ikan. Tapi pas dimakan, ikannya bergerak. Pepe pun kaget. Ternyata ikannya bohongan, nggak bisa dimakan. Setelah itu, Pepe dimandiin. Tapi pas keringin rambut, malah dibikin jadi rambut mangkok. Mamanya majikan main ke rumah, Blacky dan Blacko disuruh ngumpet. Karena mama majikan alergi bulu kucing, jadi nggak suka kucing. Begitu masuk si mama langsung ngomel. Udah dibilang nggak boleh ada kucing di rumah. Tapi untungnya itu cuma tempat pensil. Padahal Blacky ngumpet di selimut hitam. Mama majikan lanjut nyari di dalam kamar. Dia nyari di antara boneka, tapi nggak ketemu karena Blacko ngumpet di hiasan gambar kucing. Begitu mama majikan pergi, si Blacko langsung keluar. Tapi si Blacky menghilang. Pas dicari, ternyata dia masih nyamar jadi boneka. Bontot iseng masukin kepalanya ke dalam lubang. Tapi pas mau keluarin malah susah sendiri. Lalu dia dan kakaknya disuruh lomba makan permen. Tapi Bontot bingung gimana cara ngambilnya. Udah ditunjukin sama majikan, tetap aja nggak paham. Malah dijilat tabung kacanya.
Sementara si kakak lebih pinter. Dia coba masukin badannya ke tabung. Tapi sayang nggak muat. Badannya kegendutan. Daripada ribet ikut lomba, Bontot akhirnya milih santai main iPad aja. Bontot dan anak majikan melihat seekor kura-kura kecil di taman. Karena kasihan, anak majikan membawanya pulang untuk dirawat. Tapi tiba-tiba kura-kuranya hilang. Majikan curiga, jangan-jangan kapibara yang ngambil. Tapi kapibara bilang dia bukan pelakunya. Gak lama, Bontot lari terbirit-birit dan langsung ketahuan. Ternyata dia anomalinya. Si Bontot udah pasti diomelin dan juga kena tampol anak majikan. Akhirnya kura-kura disimpan di tempat tinggi biar aman. Tapi ternyata Bontot bisa manjat. Karena bandel, Bontot pun ditangkap polisi. Majikan mau lihat reaksi para kucing di prank pakai barang palsu. Ini kakak pertama. Dia nggak sadar kalau tempat tidurnya udah diganti sama kertas. Ini si Bontot yang suka pup. Tempat pupnya diganti kertas, tapi dia nggak sadar juga. Kakak-kakaknya cuma liatin sambil menyadari sesuatu. Kali ini majikan taruh kucing raksasa palsu. Kakak-kakak Bontot sebelumnya udah sadar di prank, jadi mereka lewat aja. Tapi giliran Bontot. Setiap mau keluar rumah, majikan gak bawa kunci. Kuncinya dititipin ke kucing tetangga. Majikan tinggal ketuk-ketuk makanan kaleng. Gak lama, kucing itu langsung datang sambil bawa kunci di lehernya. Kali ini, majikan mau latih Blacky biar bisa dititipin kunci kayak kucing tetangga. Blacky disuruh jatuhin benda di depannya. Dan dia berhasil dong. Pas majikan keluar rumah, dia coba cara itu lagi. Blacky disuruh jatuhin kunci dari lantai 2. Dan sukses. Majikan senang banget. Tapi keesokan harinya pas dicoba lagi, majikan udah bawa jajan buat pancing Blacky keluar. Blacky nggak muncul. Pas dicek CCTV, si Blacky lagi duduk santai kayak di pantai. Si Ade lagi main sama Oreo. Dia pakein Oreo aksesoris perhiasannya. Ayahnya bilang Oreo kan cowok. Dia nggak suka dipakein perhiasan. Terus si Ade minta anterin ayahnya ke toko mainan. Dia pengen beliin mainan buat Oreo. Tapi ditawarin mainan ini dan itu Oreo nolak. Ayahnya kepikiran, mungkin Oreo sukanya ikan bukan mainan. Jadinya si ayah beliin mainan berbentuk ikan deh. Kirain Oreo bakal suka, nggak taunya malah takut dong. Hari ini waktunya Oreo berenang, tapi dia malah berontak nggak mau berenang. Tiba-tiba teman majikan datang. Wih, si Oreo langsung pamer skill berenangnya dong. Selesai berenang, Oreo dikeringin. Lalu cewek cantik itu pamit pulang. Jangan sedih ya Oreo. Sekarang gantian kalian yang berenang. Malah kabur. Waktu teman majikan main ke rumah, Oreo langsung terpana sama dia. Seharian Oreo nempel terus, ngikutin kemanapun. Pas teman majikan pulang, majikan bingung nyari Oreo yang tiba-tiba hilang. Terus dapat kiriman video dari teman majikan. Ternyata Oreo diam-diam ikutin teman majikan sampai ke rumah. Oreo sengaja sembunyi biar nggak ketahuan majikan. Lucunya, dia malah narik-narik stocking teman majikan biar nggak disuruh pulang. Akhirnya majikan nyusul ke rumah temannya dan nemu Oreo lagi enak-enakan nongkrong di dapur. Langsung deh kena jewer si Oreo, terus dibawa pulang. Majikan nyodorin makanan biar Oreo nggak kabur lagi. Tapi begitu temannya main lagi, Oreo malah nekat masuk diam-diam ke dalam tas teman majikan. Cuaca hari ini panas banget, Oreo sampai goleran di lantai. Majikan pun beliin akuarium dengan terowongan supaya lebih adem. Pertama di unboxing dulu, terus Oreo coba masuk. Lalu majikan siapin ikan hias dan batu kristal. Majikan titipin ikan ke Oreo. Oreo jangan makan ikannya ya. Habis itu majikan langsung tata batu kristal ke dalam akuarium. Lalu diisi air dan dikasih juga dekorasi lucu biar ikannya makin glowing. Terakhir tinggal masukin ikannya deh. Wow, bagus bingit. Oreo langsung betah di dalam. Saking asiknya, dia nggak mau keluar dan terus mantengin ikan-ikan sampai ketiduran. Like kalau akuariumnya bagus. Majikan beliin tempat bermain baru buat Oreo, tapi belinya kecil bingit. Ini mah kagak muat, kata Oreo. Cuma muat buat naro dagu doang. Si Oreo pun langsung bete dan kesel. Tenang aja, ini udah dibeliin mainan baru, kata majikan. Majikan pun merakit mainan baru buat Oreo. Gak lupa dipakai nalas biar empuk dan nyaman. Jangan lupa dikencengin bautnya biar aman. Jadi deh. Oreo langsung cobain tempat bermain yang baru. Sekarang Oreo gak bete lagi. Komen kalau kamu punya kucing.